Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Yuk, yang siap bangkit berdiri. Kita tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, bahagia sekali ya hari ini. Kita semua saudara seiman dapat berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau pujikan hari ini Kurasa Bahagia. Tuhan Yesus telah
memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan tolong berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus tidak hanya cinta pada kita, tapi juga semua anak di dunia ini loh adik-adik. Dia mati dan bangkit untuk semua manusia di dunia. Yuk kita mau sama-sama nyanyi Tuhan cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus mati untuk semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus mati untuk semua anak di dunia. Yesus bangkit untuk semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus bangkit untuk semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Siapa di antara adik-adik yang punya kakak atau adik angkat tangan? Hayo, pada suka berantem apa enggak sama saudaranya? Di lagu tadi dikatakan bahwa Tuhan kan cinta semua anak di dunia ini. Itu berarti termasuk adik-adik dan saudara adik-adik, teman-teman mama, papa, dan semuanya. Ya betul Kak Kelin. Maka kita harus rukun-rukun dong satu sama lain. Yuk mari kita nyanyikan Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita mau main sedikit yuk adik-adik. Nanti kalau Aris angkat tangan seperti ini, berarti kita nyanyi seperti tadi ya. Tapi kalau seperti ini, artinya kita nyanyi lebih cepat. Ya, dan kalau Kak Loris turunkan tangan, kita mau nyanyi pelan-pelan sambil sedikit berbisik ya. Siap Pak Ivan? Siap. Ayo kita mulai. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan.
juga saksikan, Tuhan minta buktinya. Kak Kelin mau mengajak adik-adik untuk datang ibadah offline ya. Ibadahnya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan dalam amplop, lalu dititipkan ke papa mama ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar bisa memperluas kerajaan-Mu yang di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dulu ya. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dan minta agar kita bisa makin jadi serupa dengan Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bantulah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu luar biasa. Yuk sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk duduk diam, tenang, mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh memperoleh firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, pada siang hari ini Tante mau cerita ya tentang firman Tuhan di dalam perjanjian baru, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di topik itu, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan ahli Taurat. Tepatnya ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka sedang membicarakan
bagaimana sih mengasihi sesama? Kan Tuhan Yesus mengatakan, coba kamu baca di Taurat, ada tulisannya, kasihilah Tuhan Allahmu dan juga mengasihi sesama. Lalu para ahli Taurat tanya, apa itu mengasihi sesama? Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Begini ceritanya, ya. Ada waktu itu seorang Yahudi sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan si orang Yahudi ini dirampok sama para penjahat yang wajahnya serem-serem ya. Di kepalanya dipukul, badannya dilukai tuh, bawa parang, bawa pisau, serem. Perampokan ya, seperti zaman-zaman sekarang ini banyak perampokan di mana-mana. Waktu zaman itu juga ada ya, orang Yahudi ini dirampok. Kalau sekarang rame, banyak orang lalu lalang, banyak kendaraan yang bisa membantu. Tapi zaman itu di padang gurun, sepi, tidak ada siapa-siapa. Orang Yahudi ini dirampok sampai habis, kudanya diambil, barangnya semua diambil. Dia digeletakkan begitu saja di tengah jalan. Kasihan ya, tuh adik-adik bisa melihat gambarnya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu ditinggal begitu saja si orang Yahudi ini. Kasihan ya, sampai terluka seperti itu. Tidak ada yang menolong, karena zaman itu lebih sepi daripada sekarang ini, banyak orang lewat ya. Tiba-tiba ada motor lewat, mobil lewat. Zaman dulu boro-boro ada motor ya. Kuda lewat aja jarang ya. Pada saat itu tiba-tiba ada seseorang yang lewat, yaitu seorang imam. Tapi imam enggak menolongnya, cuman lewat lenggang kangkung di depannya, pura-pura enggak lihat kalau ada orang yang lagi terluka. Padahal seorang imam. Siapa itu seorang imam? Seorang imam itu adalah seorang kepala seperti pendeta ya, di rumah Tuhan, di rumah ibadah. Dia seorang pemimpin agama. Harusnya kalau seorang pemimpin agama, dia mempunyai rasa yang baik hati, mau welas asih, mau menolong orang. Tapi ini dilewatin segitu aja, dicuekin, pura-pura ndak lihat. Itu aku ndak mau tahu siapa itu, lewat ya. Lalu yang kedua adalah orang Lewi. Lewat. Orang Lewi juga dikenal sebagai orang yang baik, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Tapi apakah dia juga mau menolong orang ini? Coba itu adik-adik lihat. Ternyata enggak. Orang Lewi itu juga hanya ngelewat tok. Mungkin enggak lewat, pura-pura lagi seperti imam tadi ya. Enggak kelihatan, pura-pura enggak lihat ya. Kayaknya nih kayak ada kacamata kudanya, jadi dia enggak bisa lihat kanan kiri, enggak mau nolong orang ini ya, karena tidak punya hati yang mengasihi. Dia cuek, lewat aja, lewat asal lewat, boro-boro ngelirik, enggak bakal dilirik ya, dia hanya lewat. Lalu orang ketiga lewat, yaitu adalah seorang Samaria. Orang Samaria itu orang yang di sini dikatakan, kalau di Alkitab itu orang yang saat itu seorang Samaria itu orang yang musuhnya dari orang Yahudi tadi. Orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak berteman, ceritanya begitu ya. Mereka tidak cocok lah, suku ini sama suku ini tidak cocok. Mereka tidak cocok satu dengan yang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini waktu dia melewati orang Yahudi yang terluka? Dia turun dari keledainya. Dia menyamperin ya, mendatengin si orang Yahudi yang terluka parah. Dia datangin, dia bersihkan lukanya, dia siram dengan anggur, dia bersihkan satu persatu lukanya, dia balut. Wah, luar biasa. Nggak kenal loh, nggak kenal, ini juga bukan tetangganya, bukan saudara, bahkan suku
orang Samaria dan orang Yahudi ini tidak berdamai ya. Sebetulnya mereka bukan berteman, tapi seringkali banyak perselisihan lah di antara dua suku ini, antara orang Samaria atau orang Yahudi. Tapi orang Samaria ini tidak seperti orang Samaria yang lain. Dia mau menolong orang Yahudi yang sedang terluka ini. Bahkan orang Yahudi ini digendong, dinaikkan ke keledainya. Justru orang Samaria ini yang jalan nuntun keledainya. Ya, seperti yang ada di gambar tuh, lihat. Dia menaikkan orang itu di atas keledainya, lalu dibawa ke sebuah penginapan. Supaya orang yang di penginapan itu bisa merawat orang Yahudi ini lebih baik lagi. Bahkan orang Samaria ini ngasih uang loh, nitipin uang buat orang yang punya penginapan ini, bisa membelikan makanan, membelikan obat untuk mengobati orang Yahudi tadi yang sedang terluka parah. Wow, hebat ya orang Samaria ini. Nah, setelah adik-adik lihat nih, Tante punya gambar nih. Ada 3 orang yang adik-adik lihat di gambar. 1, seorang imam. 2, seorang Lewi. 3 adalah seorang Samaria. Menurut adik-adik, menurut anak-anak sekalian, siapakah orang yang murah hati? Siapa orang yang baik hati itu? Dari ketiga orang ini, yang mana? Imam? Yang katanya orang pendeta? Yang katanya seorang pemimpin agama? Atau orang Lewi? Atau orang Samaria yang katanya bermusuhan dengan orang Yahudi? Yang mana? Yang orang yang murah hati. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan ilustrasi ini kepada para ahli Taurat, para ahli Taurat pun menjawab, orang yang bermurah hati adalah orang Samaria. Hebat ya orang Samaria, orang yang nomor 3. Maka Tuhan Yesus menjawab, karena itu berbuatlah demikian. Jadi siapa yang harus kita tiru? Orang yang mana? Orang yang nomor 3, orang Samaria. Coba adik-adik, anak-anak sekalian perhatikan nih tulisan di sebelah Tante ini. Menurut anak-anak, mengapa kedua orang tadi, yang nomor 1 sama orang nomor 2, imam dan orang Lewi, tidak mau menolong? Kenapa? Dia bisa menjawab? Karena mereka tidak mempunyai kasih. Males berurusan lah kalau orang zaman sekarang nih. Misalnya teman-teman punya teman matematikanya enggak bisa nih, misalnya dimintain tolong dong aku dibantu. Ngapain bantu? Emangnya kalau kamu bantu kamu bisa kasih aku apa? Nah, gitu termasuk seperti seorang imam dan orang Lewi ini. Mereka enggak mau urusan sama yang orang Samaria yang terluka, takut ya, nanti kalau tak tolong nanti aku kenapa? Mereka mengharapkan suatu imbalan. Lalu yang kedua, menurut kamu mengapa orang Samaria mau menolong? Ayo, ada yang tahu? Karena orang Samaria ini mengasihi, punya kasih di dalam hatinya. Padahal dia tidak kenal itu siapa. Mungkin di sekitarnya masih banyak penjahat. Dia tidak peduli karena dia punya kasih, mau menolong. Nah, kalau adik-adik sekalian yang terjadi seperti itu, apa yang akan kamu perbuat? Seperti orang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, orang Samaria. Siapa yang dimaksud dengan sesamamu manusia? Siapa? Yaitu orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Itulah yang disebut sesama. Sekarang gini aja adik-adik, anak-anak sekalian. Misalnya anak-anak atau adik-adik lagi jalan nih ya. Misalnya kemana ya? Main ke lapangan dekat rumah. Ya, tiba-tiba anak-anak jatuh. Terluka. Maunya ditolong atau dibiarin aja?
Ayo, terluka nih darahnya bercucuran. Maunya ya ditolong, betul nggak? Secara tulus kita, secara dalam hati, aduh aku nih butuh pertolongan, itu orang lewat kok cuek. Nah itu, coba kalau adik-adik yang jatuh, pasti adik-adik juga kepengen ditolong. Makanya kita harus seperti orang Samaria ini, mempunyai kasih seperti Tuhan Yesus. Walaupun itu nggak kenal, itu siapa kita juga nggak tahu. Kalau kita melihat ada orang yang jatuh, orang yang sedang membutuhkan pertolongan, berilah pertolongan itu. Tunjukkanlah kemurahan hati kita seperti Tuhan Yesus yang sudah murah hati dengan kita. Nah, yuk selanjutnya tuh kita lihat. Nih, supaya adik-adik selalu ingat sesama kita itu siapa? Siapa orang yang harus kita tolong? Nah, siapa? Yang harus adik-adik ingat tuh, sudah tante kasih merah tulisannya ya. Nomor 1 adalah orang tua. Nah, ingat-ingat ya adik-adik, orang tua. Kalau orang tua butuh pertolongan adik-adik sekalian, butuhkan pertolongan anak-anak, entah itu hanya mencuci piring, entah itu hanya menyapu, atau hanya mengambilkan koran, adik-adik harus segera menolong. Jangan lagi ngomongnya gini, nak tolong ambilkan mama koran, ini tangannya mama penuh, mama butuh koran. Terus dijawab, tunggu ma, tunggu, lagi asik main game, ini gamenya belum selesai, tunggu nih sebentar lagi selesai baru tolong. Apakah seperti itu? No, enggak boleh ya. Orang tua itu harus kita nomor satukan kalau kita mau menolong. Karena orang tua sudah lebih dulu membesarkan kita, mengasihi kita dari kita bayi, bahkan dalam perut orang tua, dalam perut mama. Jadi kita harus menghargai mereka dengan cara apa? Menolong setiap saat. Yang kedua siapa? Kakak atau adik. Jadi kalau kakak minta tolong atau adik minta tolong, jangan kita cuekin. Ya, ganggu. Nggak mau, cari aja sendiri di Google. Nah, nggak begitu ya. Kalau kakaknya minta tolong atau adiknya minta tolong dalam bikin PR, nggak tahu atau mau minta bantuan apa, harus segera dibantu. Yang ketiga siapa? Teman-teman yang di sekolah yang kita temui setiap hari. Jangan bertengkar dengan mereka, tapi kita harus berteman. Apalagi kalau mereka butuh bantuan. Tapi ingat, membantu yang betul, tidak boleh membantu yang jahat, tidak boleh membantu yang nakal. Apa itu membantu yang nakal? Misalnya lagi ulangan, temennya tidak bisa, minta dicontekin. Nah, itu membantu yang tidak boleh. Tapi sebelum ulangan, kalau kita memberi pelajaran tambahan, ngajari dulu di sebelum ulangan, itu boleh. Tapi kalau membantunya saat ulangan, nah itu tidak boleh ya. Misalnya ada teman, ayo bantuin aku mau mengerjain si A. Itu boleh nggak? Itu minta bantuan juga loh. Boleh nggak ngerjain temennya, minta bantuan? Nah itu juga nggak boleh. Itu namanya bukan membantu hal baik, tapi membantu hal yang buruk ya. Lalu siapa lagi yang perlu kita bantu selain 3 orang tadi? Yaitu orang yang mungkin kita tidak kenal ya, seperti orang yang minta-minta, ibu-ibu yang sudah tua jualan kerupuk. Nah, kita bisa membantu mereka dengan membeli barang dagangan mereka. Itu kita sudah membantu ya, karena mereka juga memerlukan pertolongan kita. Jadilah seperti orang Samaria yang baik hati, seperti Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat kita, yang selalu baik, yang selalu memberkati kita. Dengan cara yang tidak kita pikirkan, kita juga harus membantu orang lain ya. Yuk sama-sama kita buka ayat hafalan kita. Sebelum dihafal, dibuka dulu, dibelajarin dulu supaya bisa dihafalkan. Yuk buka di Matius 22 ayat 39b.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ulangi sekali lagi ya. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setiap orang pasti mengasihi dirinya sendiri. Betul apa betul? Sekarang gini, mengasihi diri sendiri itu gini. Kamu pulang sekolah lapar, perutnya kucuk, aduh lapar, sudah mau sakit perut. Kalau kamu tidak mengasihi diri kamu sendiri, kamu cuek, kamu makan atau enggak? Enggak bakal makan. Biarin aja, ini perut tak usah diisi. Nah, enggak ada tuh yang seperti itu. Pasti semua lari ke dapur, lari cari makan, buka lemari cari makanan. Karena kamu mengasihi dirimu sendiri. Karena kamu lapar, kamu pengen makan. Nah, kalau kamu bisa mengasihi dirimu sendiri, kamu juga harus bisa mengasihi orang lain. Nah, demikian cerita Tante, firman Tuhan Tante pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang adik-adik anak-anak dengar boleh dilaksanakan setiap hari, tidak hanya di hari Minggu saat kita mendengar, tapi hari Senin sampai hari Sabtu kita mau melakukan firman Tuhan. Yuk, kita akan sama-sama tutup dalam doa. Kita berdoa, tangan dilipat, kita semua akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kami mau seperti orang Samaria yang mengasihi sesama kami tanpa kami memikirkan imbalan yang kami dapat. Tapi kami percaya Tuhan Yesus mau memakai kami mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk orang tua kami, kakak, teman-teman di sekolah, maupun orang yang tidak kami kenal sekalipun. Kami mau mengasihi mereka karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini dan di minggu selanjutnya Tuhan Yesus juga selalu beserta dan memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Kita sudah di akhir ibadah hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti dengan baik. Sampai jumpa minggu depan ya, baik di gereja secara tatap muka ataupun secara online. Tuhan Yesus memberkati.